Shalom, selamat sore, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Tibalah saatnya untuk kita memulai ibadat online pada sore hari ini. Teman-teman pemuda dimanapun mereka berada, siapkan hati dan pikiran untuk kita memulai ibadat. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita ada di dalam ibadah pemuda saat ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam penyembahan kepada Allah. Mari kita mengawali dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur oleh Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami boleh ada di dalam ibadah pemuda. Kami mohon kepadamu Tuhan, mari hadir bersama-sama dengan kami. Agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya ibadah ini dari awal hingga boleh berakhirnya. Jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hanya ditentukan oleh berkata
Di dalam ibadah kita saat ini, kita akan dilawat dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia, pasal 30 ayat yang ketiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau ketika firman-Mu itu menjadi bagian bagi kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu ini, agar kami boleh pakai di dalam perjalanan kehidupan kami, terutama anak-anak, saudara-saudara pemuda saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Berfirman bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janji pemulihan Israel. Ayat yang ketiga. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagia bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Baik, firman Tuhan yang telah kita baca di dalam kitab Yeremia 30 ayat yang ketiga dengan perikop janji Allah. Firman Allah melalui Nabi Yeremia, janji adalah suatu pernyataan yang harus ditepati. Janji untuk mengikuti Yesus selama-lamanya. Kalau mengikuti Yesus, maka apa yang harus dibuat untuk menenangkan hati Yesus? Kalau hidup sebagai anak-anak muda, janji kepada Tuhan untuk mengikuti Yesus. Firman Allah melalui Yeremia, Allah berjanji kepada Israel. Ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan ke Babel, bangsa Israel hidup dalam keterpurukan, jauh dari Allah, tidak lagi menyembah Allah, tetapi menyembah kepada Allah lain. Bahkan kepercayaan kepada Allah di bawah titik terendah. Tetapi Allah mengasihi dan berjanji untuk memulihkan kondisi iman bangsa Israel. Dari bacaan ini ada dua hal yang menjadi pokok perenungan kita saat ini. Aku akan memulihkan keadaanmu, umatku Israel. Suatu janji atau pernyataan Allah ketika umatnya dalam kondisi terbelenggu oleh dosa. Maka Allah mau memulihkan kembali keadaan umatnya, agar terjalin kembali hubungan Allah dengan umat pilihannya, dan mengembangkan atau mengembalikan mereka ke negeri yang telah diberikan, dan mereka akan memilikinya. Kondisi ini terjadi karena bangsa Israel murtad
kemudian Allah mencabut hak sebagai umat pilihannya. Dan ketika Allah melihat bangsa itu, Allah melalui Nabi Yeremia, firman-Nya berjanji untuk memulihkan umat pilihannya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terputuslah hubungan Allah dengan manusia. Dan Allah membiarkan manusia hidup dalam ketidakpastian. Karena Allah berjanji dan mengingat ciptaannya, maka melalui Kristus menjadi jembatan untuk menyatukan kembali manusia dengan Allah, sehingga adanya kemerdekaan dari perbudakan dosa. Hal yang kedua, janji Allah yang berikut, aku akan memutuskan tali-tali pengikat mereka dan mereka tidak lagi mengabdi kepada orang asing. Ketika manusia diikat atau dibelenggu oleh iblis, oleh dosa, dan hidup dalam kekafirannya, maka Yesus Kristus menjadi jaminan. Ia ada dan menyelamatkan umat manusia dan menjalin hubungan kembali dengan Allah ciptaannya. Hal yang ketiga, Allah memberikan janji penguatan, jangan takut dan gentar. Ini adalah suatu pernyataan Allah yang diberikan kepada umatnya, agar segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegentaran yang dihadapi menjadi pulih, kuat, dan tetap berpengharapan kepada Kristus, Sang keselamatan itu. Ketika kita ada di dalam kekhawatiran, ketika kita ada di dalam kecemasan di masa sekarang, kita dihantui. Dan oleh karena itu, janji Allah menjadi jaminan bagi kita agar kita tetap teguh dan berpengharapan kepada Kristus di dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini yang kita jalani, keadaan kita takut, khawatir, gentar, bahkan hilang pengharapan. Oleh karena kita menghadapi tantangan-tantangan dunia. Kita ada di dalam kecemasan oleh karena dihantui oleh virus. Selama 3 bulan kita terus khawatir akan keselamatan kita. Kita terus khawatir akan hidup kita. Tetapi janji Allah bagi saudara dan saya terus menjadi kekuatan dan penguatan iman agar kita terus hidup dan terus berpengharapan kepada Kristus. Untuk menutup renungan ini, ada satu firman menjadi pedoman bagi kita, bahkan menjadi anak-anak, untuk anak-anak muda, yaitu di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan.
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmah dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmah dan didikan. Ini nasihat daripada Amsal, Salomo kepada kita semua, agar kita terus takut akan Tuhan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya firman menjadi bagian bagi kita, dan terutama bagi pemuda, bagi anak-anak muda yang terus menjalani kehidupan ini, terus berpengharapan kepada Kristus, agar masa depan dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita saat ini. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Dan kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Dan kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Puji, hormat, syukur, dan terima kasih kepadamu ya Allah, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih oleh karena Tuhan mencintai kami. Tuhan memelihara kami sehingga sepanjang kehidupan kami, bahkan sepanjang hari ini kami boleh melewati sampai dengan saat ini, kami tetap hidup dan kami bersyukur atas semua yang Tuhan buat bagi kehidupan ini. Bersama-sama dengan pemuda ya Tuhan, kami ada di dalam ibadah kami saat ini. Engkau telah melawat kami dengan firman kebenaran-Mu saat ini. Melalui firman-Mu, Engkau berjanji untuk memulihkan kami ya Tuhan. Engkau berjanji untuk menyelamatkan kehidupan kami. Dan Engkau berjanji untuk membawa kami kepada keberhasilan. Saat ini ya Tuhan, biarlah dengan firman-Mu kami boleh dikuatkan dan terus berpengharapan kepada Tuhan, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga untuk firman-Mu pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan pemuda, kami datang dengan berbawa segala pergumulan kehidupan anak-anak muda ini Tuhan. Pergumulan akan pendidikan mereka Tuhan. Pergumulan akan masa depan mereka.
pergumulan akan kekuatan dan kesehatan mereka. Untuk itu ya Allah Bapa di surga, kami mohon kepadamu, mari berkati mereka, tuntun sertai dan lindungi mereka, agar mereka boleh menjalani masa muda mereka dengan takut akan Tuhan, dan mereka terus memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, masa depan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Allah menolong dan Allah memberkati, serta Allah menuntun dan menyertai mereka, sehingga mereka boleh melewati masa muda mereka dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh badan pengurus pemuda. Kiranya Tuhan menyertai mereka, ikat satukan mereka dengan kuasa, agar mereka terus menatap ke depan arah pemuda, dan Tuhan terus menuntun mereka untuk mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, yang pada hari-hari terakhir ini, di dalam masa 2-3 bulan ini, kami dihantui dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan virus yang kami hadapi. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau berjanji untuk menyelamatkan kami. Karena itu selamatkanlah kami, umat-Mu saat ini, agar kami boleh kuat dan kami terus berpengharapan bahwa Allah telah berjanji untuk memulihkan keadaan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan anak-anak muda, pergumulan umat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga. Tuntun sertai dan berkati semuanya. Anak-anak muda yang hidup dalam pergumulan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan menopang mereka, sehingga mereka boleh kuat dan mereka boleh menikmati kehidupan yang Tuhan janjikan bagi mereka. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Ini doa kami, ini syafaat kami. Di dalam nama Yesus, sumber kekuatan dan pengharapan itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu kita memohon berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ibadah kami dari awal hingga akan berakhir ini Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam tugas dan pelayanan kami, tugas dan pekerjaan kami masing-masing, di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Biarlah Tuhan menuntun kami dan memberkati kami. Kiranya kasih, anugerah, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus,
menyertai kami mulai dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin.